Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala lengkapkan segala kenikmatan, baik nikmat yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita, ataupun nikmat yang tak pernah bisa kita rasakan, ataupun nikmat yang tak akan pernah kita hitung jumlahnya. Khususnya nikmat keislaman dan keimanan, yang mana masih banyak orang di luar sana menyembah segala bentuk sesembahan. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah untuk kembali pulang. Allah berikan kita jalan yang lurus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Khususnya lagi nikmat hidup yang tenang, penuh dengan keamanan, di mana di antara saudara-saudara kita Allah uji dengan segala bencana, entah itu ujian atau pencobaan. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hidup yang tenang kepada kita semua, yang tidak semua orang bisa merasakannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian makanan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tumbuhkan rasa cinta yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah teguhkan hati kita untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah meminta perlindungan atas 4 perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas 4 perkara keburukan, dan doa ini sering kita baca dalam hari-hari kita. Doa ini sering kita baca dalam salat-salat kita, dan doa ini mungkin sering kita dengar dari para asatizah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba', wa min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk, qalbin la yakhsha, tidak pernah khusyuk. Wa min du'ain la yusma', doa yang tidak pernah didengar. Wa min nafsin la tashba', dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyangnya. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tak pernah bermanfaat. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Yang pertama, Nabi SAW berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Masyaallah muslimin, hati yang tidak khusyuk itu bukanlah hati yang tak pernah sholat. Hati yang tidak khusyuk bukanlah hati yang tak pernah beribadah kepada Allah. Hati yang tidak khusyuk bukanlah hati yang tak pernah masuk pesantren. Hati yang tidak pernah khusyuk bukanlah hati yang tak pernah baca Al-Quran. Akan tetapi dia sholat, akan tetapi sholatnya tidak mendatangkan keimanan, sholatnya tidak mendatangkan kesejukan, bacaan Al-Qurannya tidak mendatangkan ketenangan, datangnya di pondok tidak menghadirkan ketenangan jiwa, belajarnya ilmu agama tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Hati yang tidak pernah khusyuk, dia belajar, dia mengaji, dia sholat, akan tetapi hatinya tidak pernah dihadirkan di dalam ibadahnya. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, maka Nabi SAW berlindung dari hati yang seperti ini. Dia ibadah, dia mengaji, dia sholat, tapi hatinya tidak pernah dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bertambah, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, maka betullah kata para pendahulu kita, salah satunya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas kita dari membaca Al-Quran, tidak akan pernah puas.
Maka tak heran kita jumpai riwayat bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam salat malamnya. Tidak mustahil. Itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada hati yang khusyuk. Maka bagaimana kita bisa menirunya? Kalau seandainya duduk 1 menit di halaqah sudah ngantuk. Duduk di kelas 1 menit, 5 menit sudah bercerita. Kenapa? Karena tidak ada kekhusyuan dalam ibadah. Inilah yang Rasulullah SAW takutkan. Bukan orang tak ngaji, tapi orang yang tak pernah menghadirkan hatinya dalam halaqahnya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Orang-orang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti. Maka tak heran juga kisah-kisah para sahabat kita jumpai bagaimana kekhusyuan hati mereka. Salah satunya 2 orang sahabat Nabi SAW dari Ansar dan Muhajirin. Tatkala perang Dzatur Riqa terjadi, yang mana sahabat Muhajirin ketika itu sedang tidur, sedang berbaring. Kemudian sahabat Ansar ini yang bernama Abbad bin Bashir, dia sedang melaksanakan salat. Tatkala dia sedang melaksanakan salat, maka dadanya dipenuhi anak panah. Ditembak sama kaum musyrikin. Tembakan yang pertama kena dadanya, dicabutnya ketika salat. Ketika sholat, dia lepaskan, dia rukuk, dia i'tidal, dia tembak lagi, kena tembak lagi dadanya oleh anak panah, dia cabut lagi. Dan begitu juga dengan anak panah yang ketiga, dia cabut lagi dengan sendiri. Dan tatkala dia sujud, terbangunlah sahabat Nabi SAW dari Muhajirin. Kemudian dia mengatakan, Subhanallah, ala anbahtani awwala ma rama. Kenapa engkau tidak memberitahukan pas pertama engkau kena tembak? Kemudian sahabat Nabi SAW, Abbad bin Bashir mengatakan, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Saya ketika itu lagi salat dan saya sedang membaca surat yang saya tidak senang untuk memutuskannya. Dan kata para sahabat, kata para ulama, surah itu adalah surah Al-Kahfi. Masyaallah muslimin, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hati yang khusyuk. Itu semua tidak akan terjadi kalau seandainya tidak ada hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Bukan hati yang tak pernah ibadah, akan tetapi hati yang tak pernah dihadirkan di dalam jiwanya. Hati yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak pernah khusyuk. A'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang kedua, Nabi SAW berdoa min du'ain la yusma', dari doa yang tak pernah didengar. Ibadallah, mungkinkah Allah tidak mendengar? La yumkin abadan. Allah tidak pernah mendengar. Allah tidak mendengar doa hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala diberi nama As-Sami', Maha mendengar. Tak hanya sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala Alim. Allah Maha mengetahui baik yang ada di luar dada manusia ataupun ada yang di dalam dada manusia, Allah mengetahui. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa hamba-hambanya? Maka kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan doa yang tidak didengar adalah doa-doa yang ditolak. Doa al-mardud. Maka di antara penyebab-penyebab doa yang ditolak adalah sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Muslim, bahwasannya ada seorang pemuda laki-laki yang datang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang compang-camping, rambutnya penuh debu, bajunya penuh lusuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana doa seorang laki-laki tersebut bisa terkabul sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram, dan apa yang tumbuh dari darah dagingnya semuanya haram. Maka Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari doa yang tidak pernah didengar atau doa yang tidak pernah dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Yang ketiga, Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak pernah kenyang-kenyangnya, dari jiwa hawa nafsu yang tak pernah puas-puasnya. Wa min nafsin la tashba', kata Nabi SAW. Ibadallah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan hati yang tidak pernah khusyuk, yang dimaksud dengan hati yang tak pernah kenyang, bahwasannya yang dimaksud dengan hawa nafsu yang tak pernah puas adalah isti'adzatu minal hirsi, perlindungan kepada Allah dari perasaan rakus, jiwa yang rakus, wat tama', dan tamak, ketamakan yang tidak pernah kenyang-kenyangnya,
wa ta'alluqi an-nafsi bil amali al-ba'idah, dan ketergantungan hati dari harapan yang sangat jauh, dari angan-angan yang sangat jauh. Masyaallah muslimin, maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang rakus, baik hak dia ataupun hak orang lain, orang-orang yang tamak, tak pernah merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, dan orang-orang yang menggantungkan angan-angannya terlalu jauh. Baru masuk sekolah kelas 1 SMP sudah memikirkan hal-hal yang di luar sehingga tidak fokus belajar. Baru masuk sekolah sudah memikirkan hal-hal yang di luar pelajarannya sehingga tidak fokus belajarnya. Maka orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, berlindung dari orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang hawa nafsunya tak pernah kenyang, yang isi hatinya hanya dunia, yang tak pernah memikirkan nasibnya di akhirat, dan dia hanya memikirkan nafsunya selama di dunia. Maka kaum muslimin, ingatlah hadis Nabi SAW, manhuman la yashba'an. Ada dua orang yang tak akan pernah kenyang, tak akan pernah kenyang, kata Nabi SAW. Manhuman lan yashba'an. Dua orang yang tidak akan pernah kenyang, kata Nabi SAW. Talibul ilm, penuntut ilmu agama, dia tidak akan pernah kenyang. Dapat ilmu ini, ingin belajar ilmu ini lagi. Dapat wawasan ini, ingin wawasan ini lagi. Tahu caranya ini, ingin tahu cara yang lain. Dan yang kedua, orang yang tidak akan pernah kenyang, kata Nabi SAW, talibud dunya, orang yang suka mencari dunia. Orang yang suka mencari dunia, dapat harta ini, ingin harta yang lain. Ingin mobil ini, dapat mobil yang lain. Ada motor ini, ingin motor yang lain. Maka kata Nabi SAW, manhuman la yashba'an, tidak akan pernah kenyang. Talibul ilm, talibul dunia. Maka Nabi SAW berlindung dari hati yang tidak pernah kenyang, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang akan dunia. Masyaallah muslimin, yang keempat atau yang terakhir, Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibadallah, ilmu yang tidak bermanfaat dibagi oleh para ulama. Ada ilmu yang tidak bermanfaat dari zatnya tidak bermanfaat. Ilmu santet, ilmu meramal, tidak bermanfaat, la yanfa'. Bahkan memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain. Dan yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu asalnya manfaat, tetapi digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, hadis Nabi SAW, sirah, nabawiyah, fiqih, usul fiqih, tafsir, tetapi digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, digunakan oleh orang-orang yang tidak lurus niatnya, maka dia juga tidak menjadi bermanfaat. Masyaallah muslimin, ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW tentang menuntut ilmu, bahwasanya sebagaimana yang dikatakan, man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama. Orang yang menuntut ilmu, fungsinya, tujuannya, niatnya liyubahiya bihil ulama, untuk membangga-banggakan di hadapan ulama, untuk hanya foya-foya saja, ria-ria saja. Au yumariya bihi sufaha, untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh. Au yusrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau membuat orang berpaling kepadanya. Apa kata Nabi SAW tentang orang-orang menuntut ilmu seperti itu? Adakhalahullahu jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka jahannam. Masyaallah muslimin, maka 4 perkara keburukan ini Nabi SAW berlindung darinya. Nabi SAW makhluk yang maksum, terlepas dari segala kedosa, segala kesalahan. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tatkala kita sudah berhadapan dengan apa ini, terlebih lagi kita memohon ampun kepada Allah, terlebih lagi kita meminta perlindungan kepada Allah tentang 4 perkara keburukan ini. Yang pertama, tentang hati yang tidak pernah khusyuk. Yang kedua, tentang doa yang tak pernah dikabulkan dengan meninggalkan segala perkara penyebabnya. Yang ketiga, tentang hati yang tidak pernah kenyang dan puas-puasnya akan dunia. Dan yang terakhir, tentang ilmu yang tidak pernah bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk saling mengingatkan diri kita
untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang sama sekali berbahaya untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Khususnya terhadap 4 yang telah disampaikan oleh khatib tadi, tentang 4 perkara yang Nabi SAW telah berlindung daripadanya. Maka kita sebagai manusia biasa tentu lebih berbahaya. Kita sebagai manusia biasa tentunya lebih was-was, tentunya meminta perlindungan kepada Allah lebih daripada Nabi SAW. Membaca doa ini lebih sering dibandingkan Nabi SAW. Membaca doa ini lebih khusyuk daripada seperti biasanya kita mendoakan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk terhindar dari 4 perkara ini. Dari hati yang tidak pernah khusyuk, kemudian dari doa yang tidak pernah didengarkan, kemudian dari hati yang tidak pernah kenyang-kenyangnya akan dunia, dan dari ilmu yang tidak pernah bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, kemudian khususnya di hari Jumat ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.